Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 39. Ibu sakit apa, Dok? Nggak parah, kan? Timpal langit gusar. Dokter tersenyum kecil, menatap wajah mereka secara bergantian. Tidak perlu khawatir, saya menduga Nyonya Laras sedang mengandung. Maka dari itu, saya menanyakan beberapa hal yang sedikit janggal. Tetapi saat mendengar jawaban dari Tuan, saya yakin jika Nyonya sedang hamil. Namun saya belum bisa memastikan itu 100%. Bagaimana, jika nanti setelah Nyonya Laras terbangun dari tidurnya, Tuan bisa memintanya untuk mengecek menggunakan tes pack. Setelah hasilnya positif dan benar hamil, saya minta Tuan segera antar Nyonya ke rumah sakit. Supaya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Mata Langit dan Aiman langsung membola. Mereka terlihat antara syok, dan tidak percaya jika Laras bisa hamil lagi. Apa saya hamil, Dok? Semuanya refleks menoleh ke arah Laras yang sudah sadarkan diri. Dia mendengar semua penjelasan dokter, meskipun sedikit samar. Syukurlah, Nyonya sudah sadar. Ya, kurang lebih seperti itu, Nyonya. Maka dari itu bagaimana jika kita melakukan tes supaya bisa lebih meyakinkan, apakah dugaan saya benar atau tidak, tutur sang dokter. Mas. Aiman tersenyum lebar, mengelus perut sang istri yang masih rata. Kita coba tes ya, semoga ini rezeki kita. Tapi, Mas, aku takut kalau... Tidak perlu takut, apapun hasilnya Mas terima. Kita ikuti saran dokter ya, Mas akan suruh Bibi buat beliin alatnya. Yei, Langit mau punya adik, hahaha. Langit bersorak bahagia, membuat kedua orang tuanya tersenyum. Tangan Aiman mengelus kepala sang anak dengan begitu sayangnya. Ya sudah. Langit bilangin Bibi ya, beliin tes buat kehamilan 5 sekarang. Bunda butuh alat itu secepatnya, oke? Siap, Ayah. Laksanakan. Yei, hahaha. Langit pergi dengan perasaan senang. Sementara Aiman menenangkan Laras yang terlihat gugup. Tak lupa dokter pun menyarankan untuk tetap tenang, karena itu akan membuat kondisinya malah semakin drop. Setelah beberapa menit, sang pembantu membawakan apa yang Laras butuhkan. Dia segera ke kamar mandi diantar oleh suaminya. Bagaimana, sayang? Apa hasilnya? Tanya Aiman penasaran. Dedeknya udah ada di perut, kan, Bu? Timpal Langit. Aku nggak berani, Mas. Mas aja yang lihat, nih. Semoga aku tidak mengecewakan kalian. Jawab Laras, memberikan semua alat itu di tangan Aiman. Dengan percaya diri, Aiman melihat bahkan mengecek satu persatu alat tersebut. Dan hasilnya ada 3 alat bergaris 2 dan ada juga 2 alat yang bergaris 2 samar. Itu berarti dugaan dokter benar. Selamat, sayang. Selamat. Akhirnya kamu hamil lah, aku senang banget, muah. Aiman memeluk Laras dengan perasaan bahagia. Sedangkan Laras meneteskan air mata, karena apa yang mereka inginkan telah terwujud. Mas serius, kan? Mas nggak bohongi aku. Ucap Laras dengan hati yang begitu senang. Ini kamu lihat sendiri hasilnya 2 garis, itu berarti kamu hamil hehe. Aiman menunjukkan hasil itu, dan memperlihatkan pada dokter yang ikut bahagia atas kabar baik ini. Yei, Langit punya adik. Langit punya adik haha. Aiman dan Langit melompat senang. Langit sampai menggiolkan badan dan pantatnya seperti sedang ngebor. Laras dan Langit sampai bengong melihat tingkah Langit yang gacor. Mungkin ia saking senangnya. Laras cuma bisa tersenyum bahagia melihat suami dan anaknya. Dia tak menyangka, akhirnya Tuhan memberikan rezeki itu. Hingga membuat mereka kembali merasakan kesenangan, dan rasa syukur yang melimpah. Alhamdulillah, selamat Tuan Aiman, Nyonya Laras, dan Tuan Kecil Langit. Jangan lupa bawa Nyonya ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau begitu saya pamit, permisi. Dokter pergi meninggalkan mereka yang saling berpelukan bahagia. Selepas itu Aiman dan Langit pergi ke rumah sakit, untuk mengantar Laras yang masih lemas. Tak lupa Aiman juga izin kepada pihak sekolah, karena Langit tidak ingin sekolah.
Dia ingin menemani Laras sampai sembuh kembali. Di rumah sakit, Laras sudah berada di dalam ruang obgyn. Dia sekarang sedang melakukan USG, untuk memastikan kalau benar-benar ada janin di dalam perutnya. "Papa, mana adiknya?" tanya Langit sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Ya itu adiknya, dia masih kecil seperti kelereng. Tapi nanti makin lama dia makin besar. Kalau udah waktunya lahir kamu bisa lihat adik dan main bersama." Tunjuk Aiman ke layar monitor, sambil menjelaskan apa yang menjadi rasa penasaran Langit. Langit membulatkan mulutnya membentuk huruf O, kayak kangguru ya, Pak. Katanya kangguru itu pas kecil ukurannya seperti biji kacang merah. Tapi lama-lama kanggurunya besar di kantung ibunya, nanti bisa lompat-lompat. Ucap Langit berceloteh. "Betul sekali. Anak papa makin pinter aja, nanti bantuin ibu jagain adik kalau semisal papa kerja. Langit harus jadi kakak yang baik dan jadi pelindung untuk adik, oke?" Ucap Aiman, memberi tepuk tangan sebagai apresiasi pengetahuan Langit, tak lupa ia memberi pesan kepada Langit. "Oke, papa. Langit bakalan jagain adik, Langit gak mau sampai kehilangan adik seperti dulu. Cukup adik bintang saja yang pergi, adik Langit yang lain tidak boleh," sahut Langit. Karena pemeriksaan sudah selesai, tetapi dokter wanita itu tetap terkekeh melihat tingkah Langit. Laras mendudukkan tubuhnya. Begitu melihat ke bawah dia dibuat keheranan, melihat anak dan suaminya sedang duduk di bawah dengan posisi melipat kakinya. "Kalian ngapain duduk di bawah?" tanya Laras penasaran. "Sepertinya lagi sholat duha, Nyonya," sahut dokter di akhir dengan kekahannya. Anu sayang. Kan tadi dokternya bilang bayinya kembar." "Aku bahagia dong dengernya, makanya aku sampai sujud syukur." Gak taunya. Langit kayaknya mikir kalau aku lagi sholat, jadi dia ikutan terus salim dan nyuruh aku pimpin doa. Jelas Aiman donat. "Jadi, papa bukan lagi sholat ya?" tanya Langit dengan polosnya. "Astagfirullah, Langit." Laras menggelengkan kepalanya melihat tingkah Langit. "Bukanlah, Nak. Kan kalau sholat kita harus wudhu dulu, sholatnya pun di tempat yang bersih dan khusus untuk sholat. Ini kan rumah sakit, dan kita lagi di ruangan ibu hamil. Belum waktunya sholat juga, Nak," ucap Aiman, sambil mengajak anaknya untuk berdiri. "Kenapa gak bilang sih, Pak? Padahal tadi Langit udah beres 2 rakaat loh, tahu gitu Langit nonton aja." Omel Langit merujak. "Kamunya aja gak nanya, mana papa tahulah, Nak," ucap Aiman bela diri. "Aduh, maaf ya, Bu Dokter," ucap Laras, merasa tak enak hati pada dokter yang memeriksanya. "Tidak apa, Bu. Maklumlah anak kecil, mari saya bantu turun," ucap dokter membantu Laras turun dari ranjangnya. Selesai menebus obat dan vitamin, Aiman membawa anak dan istrinya pulang. Di dalam mobil, Laras melihat ke arah jalanan mencari sesuatu, yang sangat ia inginkan saat itu juga. "Sayang, kamu ngidam sesuatu?" tanya Aiman. "Iya, Mas. Aku kepengen rujak yang ditumbuk halus gitu, rasanya pasti seger banget. Emang di sekitaran sini ada?" tanya Aiman melihat ke arah jalanan, tapi tak mendapati penjual rujak yang diinginkan istrinya. Kebanyakan pedagang cilok dan pedagang asongan lainnya. "Kalau gak salah sih, ada. Pokoknya harus dapat, kalau gak dapat aku gak mau pulang." "Waduh, kamu ngidamnya ada ancamannya," ucap Aiman meringis. "Ngidam itu apa, Pak?" tanya Langit kisrut. "Ngidam itu keinginan ibu hamil. Sebagian banyak ibu hamil pasti menginginkan sesuatu, yang datang secara tiba-tiba. Katanya sih bawaan bayinya," jawab Aiman. "Oh gitu, ilmu nih buat masa depan nanti," ucap Langit dengan cengengesan. "Masih kecil udah mikirin masa depan, sekolah yang bener dulu jangan mikirin Jenny mulu. Kebanyakan gaul sama si tupai kamu jadi centil sekarang. Kurangi bergaul sama Nando, atau ibu gak bakalan kasih izin main sama adik bayi," ancam Laras kejam. Ibu gak boleh gitu sama calon menantu. Gak baik loh, celetuk Langit layaknya orang dewasa, yang sudah mengenal namanya cinta. "Astagfirullah. Apalagi ini?
Dapat kata keramat dari mana itu? Pakai calon mantu pula. Ingat sayang, kamu itu masih piik, masih unyu-unyu dan belum waktunya kasih ibu mantu. Syok Laras, mendengar Langit menyiapkan calon menantu untuknya. Lama-lama dia stres menghadapi tingkah putranya. Mobil terus berjalan sambil mencari makanan yang diinginkan Laras. Langit nampak mengantuk karena tak kunjung menemukan penjual rujaknya. Alhasil dia merengek meminta pulang. Di samping itu pula, Laras tetap keke ingin rujak tumbuk. Keduanya tak mau kalah. Papa, ayo pulang. Rengek Langit merengut. Gak. Ibu mau rujak. Pulangnya nanti kalau udah dapet. Tukas Laras ketus. Ah. Pulang. Pulang, pulang. Rengekan Langit semakin menjadi-jadi. Enggak. Sahut Laras tetap dengan keinginannya. Pulang. Enggak. Aiman memejamkan matanya, mendengar perdebatan ibu dan anak tersebut. Dia bingung harus bagaimana menanggapinya, karena keduanya sama-sama kekeh. Stop! Pekik Aiman, karena konsentrasi mengemudinya terganggu. Kalian tunggu di kafe dulu, nanti aku sendiri yang cari tukang rujaknya. Tapi kalau nggak dapet, ya, jangan marah. Soalnya udah jarang banget, penjual rujak tumbuk zaman sekarang mah. Ucap Aiman gusar. Tapi dede bayinya yang mau. Gimana dong? Laras mengusap perutnya yang masih rata, dia menunjukkan ekspresi memelas pada Aiman. Karena dirinya sangat menginginkan makanan pedas itu. Aku usahakan besoknya cari lagi ya. Kamu boleh minta apapun selagi aku mampu, pasti aku bakalan usahain, sayang. Aku yakin adik bayi juga pasti ngertiin kok, bujuk Aiman. Laras pun menganggukkan kepalanya pasrah. Aiman melajukan mobilnya, menuju kafe yang berada di seberang jalan. Begitu sampai di kafe, Laras dan Langit dibawa masuk ke dalam dan duduk di meja yang kosong. Kafenya terlihat menarik, sehingga tidak membuat bosan pengunjung. Udaranya juga sejuk, sampai Langit pun menerbitkan senyumnya. Ah, nyamannya. Gak kayak di mobil, panas. Ucap Langit dolen. Ya sudah, kalian boleh pesan apapun yang kalian mau. Mas mau cari rujak dulu, adik bayi yang sabar dulu ya. Biar papa cari dulu sampai dapat. Ucap Aiman sambil mengelus perut rata Laras. Tes. Yang diusap perutnya, tapi yang keluar malah air matanya. Saking terharunya Laras akan perlakuan Aiman, dia sampai tak bisa membendung air matanya. Dia merasa tersentuh, diperlakukan layaknya ratu oleh suaminya sendiri. Kok kamu nangis, sayang? Masalah ngomong ya? Tanya Aiman, sambil menyeka air mata Laras menggunakan kedua ibu jarinya. Dengan cepat Laras menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum memegang kedua tangan Aiman, yang masih menempel di wajahnya. Terima kasih sudah menyayangi kami semua, ucap Laras haru. Astagfirullah, kamu ini bikin aku khawatir saja. Memang sudah seharusnya aku menyayangi kalian, karena kalian adalah harta yang paling berharga tiada tandingannya. Ucap Aiman sambil membuang nafasnya lega. Dia takut Laras sakit hati karena ucapannya, atau ada yang membuatnya tersinggung tanpa Aiman sadari. Kok Langit mual ya dengarnya? Udah kayak om tupai aja papa ngomongnya. Ya, belahlah dadaku, sampai kau tahu nama siapa yang tertulis di hatiku, hanya kau seorang Yaya. Tidak ada yang lain. Is lebay. Celetuk Langit sambil jebleh, menirukan ucapan Nando saat membujuk Zoya di waktu Zoya cemburu. Sejak kapan Nando jadi bucin? Emang kamu dengar secara langsung, om tupai ngomong kayak gitu? Tanya Aiman kaget. Seringlah, Pak. Sok-sokan nyuruh belah dada, baru disuntikin jarum suntik aja berisiknya minta ampun. Jawab Langit dengan jujur. Jangan keseringan bergaul sama dia lagi, lama-lama kelakuan kamu sama kayak Nando lagi. Ibu gak mau, ya? Bukannya kalian udah putus tali perbestian, tapi kok sering nempel? Ucap Laras heran. Udah sehati, sejiwa, seraga kita mah, Bu. Ucap Langit santai. Langit, papa keluar dulu ya. Jaga ibu baik-baik, kalau ada yang ganggu ibu atau ada apapun itu segera telepon papa. Pesan Aiman kepada putranya. Beres, Pak. Langit memberikan hormat ala militer kepada komandannya. Aiman pun mengecup kening istrinya sekilas,
dia juga bertos dengan anak sambungnya. Setelah itu dia pun keluar dari dalam kafe. Aiman langsung mencari rujak yang diinginkan Laras. Aiman kesana kemari mencari tukang rujak. Sampai akhirnya dia menemukan tukang rujak itu di dekat taman, yang letaknya tak jauh dari kafe. Alhamdulillah, Pak, rujaknya masih ada? Tanya Aiman kepada penjual rujak, yang usianya sudah tak lagi muda. Dia berjongkok tepat di depan penjual, yang tengah mengelap keringatnya dengan handuk kecilnya. Masih ada, Den. Mau bikin berapa? Pilih aja buahnya mau apa aja. Jawab penjual itu dengan senyum merekam menghiasi wajahnya. Aiman bisa melihat raut wajah bahagianya, begitu dia datang menghampirinya. Sebenarnya yang mau istri saya, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, Bapak ikut saya ke kafe yang gak jauh dari sini tempatnya. Biar istri saya yang pilih, soalnya saya gak tahu selera orang ngidam itu gimana. Ucap Aiman menawar. Oalah, buat yang ngidam ternyata. Ya sudah, Aden tinggal kasih tahu nama kafenya apa, di jalan mana. Biar Bapak tinggal jalan ke sana, kasihan istrinya kalau gak Deka turutin ngidamnya. Ucap penjual itu dengan ramah. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Tanya Aiman kepo. Nama saya Usman, Den. Jawab Usman tak melepas senyumnya. Baik kalau begitu, Pak Usman. Bapak masukin aja barang bawaannya ke dalam mobil. Bapak tinggal duduk aja gak perlu jalan kaki, kasihan jaraknya jauh, ucap Aiman. Aduh, Den. Gak apa-apa, saya jalan aja. Ucap Usman merasa tidak enak pada Aiman. Tak menerima penolakan dari Usman. Aiman pun memasukkan barang dagangannya ke dalam bagasi mobil, yang ternyata memang muat. Mana tega, Aiman membiarkannya berjalan jauh, hanya demi memenuhi keinginan istrinya. Ayo masuk, Pak, ajak Aiman. Usman pun masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi samping kemudi. Nampaknya Usman seperti kedinginan. Aiman pun mematikan AC mobilnya agar Usman nyaman. Tak lupa Aiman memasangkan sabuk pengaman di badan Usman. Setelah dirasa semuanya siap, Aiman pun melajukan mobilnya menuju kafe di mana Laras dan Langit menunggu. Tidak butuh waktu lama, mobil yang ditumpangi Aiman sudah sampai di kafe tujuan. Aiman membantu menurunkan barang dagangan Usman, yang ada di bagasi mobilnya yang cukup besar. Karena usia Usman yang sudah tua, barang yang dibawanya juga tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa jenis buah-buahan, dan juga cobek tumbukan di dalamnya. Bapak tunggu di sini ya, saya panggil istri saya dulu. Ucap Aiman melangkah. Iya, Den. Jawab Usman manggut. Aiman masuk ke dalam kafe memberitahukan, bahwa ia sudah mendapatkan tukang rujaknya. Laras dan Langit langsung keluar dari dalam kafe, sementara Aiman membayar tagihan makanan yang sudah anak istrinya makan. Wah, asyik. Akhirnya, kesampaian juga pengen rujak tumbuk. Laras begitu antusias, melihat tukang rujak yang sedang menunggunya di dekat kafe. Tunggu apa lagi, Bu? Mari kita sikaat. Seru Langit Coner. Bersambung.